yang lagi ramai saat ini, yakni Nikita Mirzani, yang menghina, yang mencaci maki, dan mencampakan Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan. Padahal dulu Peggy Setiawan ini dia pernah bilang, saya ini orang kecil, saya ini orang miskin, saya ini tidak punya apa-apa, saya hanyalah seorang kuli bangunan. Pertanyaan saya, pantaskah Nikita Mirzani harus melakukan PK dengan Peggy Setiawan? Pantaskah Nikita Mirzani harus menghina si kuli bangunan ini? Padahal dia tidak punya apa-apa. Dia hanyalah seorang rakyat jelata. Dia hanyalah seorang kuli bangunan. Mbak, kalau mau pansos yang benar. Kalau mau kritik orang, koreksi dulu dirimu. Karena bagi saya secara pribadi, mamanya Peggy bersama Peggy Setiawan itu, harkat, adab, martabat, dan etika mereka itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Anda dan juga anak Anda, juga keluarga Anda. Ketika Anda harus merendahkan Peggy Setiawan dengan kata-kata yang tidak pantas. Peggy memang orang miskin. Peggy memang orang yang tidak punya apa-apa. Dia hanyalah rakyat jelata. Jangan Anda sok suci. Dan jangan Anda sok hebat. Karena doa dari orang-orang kecil kepada kalian, kepada Nikita Mirzani yang sedang menunjukkan kesombongannya, pasti akan dijawab. Sehingga kesombonganmu pada akhirnya akan membawamu pada titik kehancuran. Mari kita cek videonya. Lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Nah, masalahnya kalau dia jadi artis, apaan kok yang ditarik, yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. TV gak bakal bikin lu kaya kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa diolah. Pelawak, lucu, pinter. Kalau mau bodoh sekalian. Tapi untuk orang kayak lu, Peggy, sorry to say ya, lu gak akan jadi artis, lu gak akan jadi apa-apa. Sebulan lagi juga lu balik lagi jadi kuli. Percaya sama gue. Apalagi kalau lu kelakuannya ngomongnya kayak begitu lagi. Iya kak, iya aku belum ada waktu buat ketemu siapa, Deddy Mulyadi, karena sibuk wawancara. Bener-bener lu ya Peggy ya, bener-bener ya. Kalau nggak sama Kang Deddy itu yang speak up soal lu sampai dia wawancara ke semua orang-orang yang di sana, lu masih di penjara Peggy. Demi Allah lu masih di penjara. Percaya sama gua. Lu bisa live TikTok. Gue gedek banget tadi dia tiba-tiba live sama gua, dia live loh, dia pergi. Nggak mau diselesain tadi omongannya. Lu live TikTok ngumpul sama teman-teman lu tadi bisa. Tapi lu buang waktu untuk ketemu orang yang baik sama lu dan ngebantuin lu nggak bisa. Ih kalau gue jadi Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa,
saya mau tanya, apakah selama ini yang menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki, ataupun yang memperjuangkan Peggy Setiawan, apakah hanya Kang Deddy Mulyadi? Rasa-rasanya tidak deh. Ada begitu banyak pihak yang menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada begitu banyak pihak yang menyuarakan tentang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Hingga pada akhirnya pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin, dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Bandung yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, memutuskan bahwa Peggy tidak bersalah. Peggy harus bebas. Peggy adalah korban salah tangkap oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon. Setelah Peggy Setiawan bebas, ternyata ceritanya semakin runyam. Banyak muka-muka baru yang menunjukkan diri mereka, yang sedang mencari popularitas, seperti Nikita Mirzani. Padahal dulu saat Peggy Setiawan masih di dalam penjara, Nikita Mirzani tidak pernah bersuara. Para artis pun tidak ada yang bersuara. Yang bersuara oleh siapa? Hanya kita, rakyat jelata. Hanya kita, orang-orang kecil. Tetapi ketika Peggy Setiawan bebas, hari ini mulai muncul dari kalangan artis, salah satunya Nikita Mirzani. Mungkin ini adalah triknya dia untuk menaikkan popularitasnya dia, tapi dengan cara-cara terhina, dengan cara-cara yang menurut saya tidak punya moral, dengan merendahkan seorang Peggy Setiawan. Bahkan dengan begitu beraninya dia mengatakan bahwa lebih baik mendekap di penjara. Seolah-olah Peggy Setiawan itu selama ini ngemis makan di dia. Benar-benar ya, artis, tapi punya kelakuan bejat, punya kelakuan biadab, tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak punya hati nurani untuk mengasihani orang-orang kecil seperti Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Berikut ini saya mau mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan beberapa komentar dari netizen, dan saya berharap bahwa kita semua bisa menyimak bersama-sama. Siapa tahu ada poin-poin positif yang bisa kita petik dari cuplikan-cuplikan video ini. Selamat mendengarkan. Buat Nikita Mirzani, woi dengerin Nikita. Nih ya, gue yang ngikutin kasus Peggy dari awal. Ya meskipun gue nih sekarang tinggal di Australia, gue ngikutin kasus Peggy, ngikutin semua dari awal. Dari dia ditangkap, gue nonton setiap kali Bapak Aing KDM upload YouTube, gue tonton, ya. Dan gue scroll TikTok semuanya FYP-nya Peggy. Gue tahu, maksudnya gue memperhatikan semuanya deh. Dan gue lihat pas saat Peggy masih di penjara, lu diem baik, kemana lu? Hah? Sekarang dengan Peggy begitu, lu hujat Peggy, ya kan?
Terus alasan lu katanya, gue mah nggak mau speak up kalau gue nggak tahu ilmunya, tai kata gue. Pret, lu kemarin-kemarin juga lu ikut campur urusan orang. Ingat nggak waktu lu bilang si Puji kayak gimana di klub? Ya, banyak. Kagak tahu apa-apa, congor lu tuh sekolahin. Lu harusnya malu sama keluarga Peggy, ya kan? Walaupun dia orang miskin, ya kan? Tapi mereka bermartabat. Lu malu tuh sama ibunya Peggy. Ibunya Peggy itu janda sama kayak lu, janda. Tapi dia janda yang bermartabat, janda yang punya harga diri. Ya kan? Dia membesarkan anaknya dari hasil keringatnya berjualan. Ya kan? Jadi ART di rumah pengacaranya Ibu Yanti. Dan dia bisa membesarkan Peggy menjadi anak yang berbakti. Sampai dia mau bekerja keras untuk membiayai adiknya sampai dia tidak sekolah. Tuh, lihat. Ibunya Peggy bisa membesarkan anaknya menjadi anak yang berbakti seperti Peggy Setiawan. Sedangkan lu, gimana kabarnya Sloli, Mbak? Maaf ya. Nah, gue kira kemarin lu udah kalem gitu ya. Gue udah dewasa, udah omongannya udah dijaga. Ternyata kagak, setelan pabrik emang ya. Watak orang tuh kagak bisa dirubah, saya. Nggak ada, nggak bisa. Kalau emang udah kayak setelannya begitu, ya pasti balik lagi ke situ. Mana ada orang yang mau deket sama dia. Aduh, elah. Ingat, lu kaya, ya kaya di dunia. Dunia mah sementara. Ingat kata Peggy, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Tuh, ya kan, Nikita Mirjani, Peggy Setiawan dan keluarganya adalah orang yang terjolimi. Yang gue tahu itu, orang dijolimi itu, doanya dikabul sama Allah. Tidak ada batasan antara dia dan Allah. Lu kalau dulu doain buat jadi miskin sama keluarga Peggy, lu kalau diaminin sama Allah, sama malaikat, nih, Allah tuh mau membolak-balikan. Lu mati juga, yang lu bawa tuh kain kapan. Oh, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang lu tinggal nanti bakalan nama baik apa nama buruk, kan dicatat. Malu, Mbak, malu sama mamanya Peggy tuh. Lu contoh sama dia, beli kaca lu, Nikita Mirjani. Sekarang lu mau kayak cuci tangan, kasih sayembara buat ngekep air 500 juta. Hati netizen, ntar diminta lagi. Ingat aja Bunda Korra dulu, 100 juta diminta lagi sama dia. Malu. Gregetan gue. Semangat Peggy. Salam dari Australia. Saya lihat videonya Nikita Mirjani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini. Nikita Mirjani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih, karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirjani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi gitu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan, gitu loh. Lantas kompetensinya si Nikita Mirjani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirjani? Toh Nikita Mirjani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirjani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu.
ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Karena apa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni, artis, seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial, artis-artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu ngelihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya tangan-tangan kuli bangunan itu. Nah, tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangun se-Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh. Di media sosial tuh biang rusuh. Gitu loh. Maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan, ketemu si ini, wah saya ini enggak kena hukum, saya anti kebal hukum. Belum ketemu aja, coba kalau ketemu gue penjarain bener gue, gitu. Aduh kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap. Ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan, orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan si Nikita Mirzani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika telanjang-telanjang di mall atau ini itu, oke? Nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Oke guys, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Zanzabela yang mengatakan bahwa hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang tolol, hanya orang-orang goblok yang mau mendengarkan pernyataan dari Nikita Mirzani, yang mau mengikuti ajakan dari Nikita Mirzani. Tadi saya sempat membaca beberapa kolom komentar terkait dengan sayembarannya Nikita Mirzani sebesar 500 juta bagi yang bisa menemukan aib. Saya berharap bahwa kita netizen Indonesia, khususnya kita yang rakyat jelata atau kita yang masih bisa berpikir waras, jangan tergiur. Ini sebenarnya upaya untuk pengalihan isu. Sekali lagi, ini adalah upaya untuk mengalihkan isu. Karena selama ini yang kita gencar adalah menyuarakan apa yang dikatakan oleh Dede, yang sekarang sudah ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi bersama Peradi. Dede dipaksa oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Lalu kemarin si Fitrah bersama Elsa Sharif, mereka dengan semangatnya memberikan somasi kepada Kang Deddy Mulyadi, kepada Dede dan juga Liga Akbar
Katanya Kang Deddy Mulyadi selama ini telah menyebarkan berita bohong. Padahal perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi itu luar biasa. Sehingga saya berharap jangan cepat terprovokasi. Apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini semuanya hanyalah bentuk untuk mengalihkan isu ini. Saya berharap bahwa kita tetap fokus, tetap konsisten untuk berjuang bersama-sama membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki ini agar bisa diketahui setransparan mungkin. Bagaimana saya bisa katakan demikian? Karena saya merasa ganjil. Ada kejanggalan yang begitu luar biasa. Dulu saat Peggy Setiawan, mulai dari Peggy Setiawan ditangkap sampai Peggy Setiawan mendekap di penjara, sampai Peggy Setiawan bebas, si Nikita Mirzani yang katanya artis ini tidak pernah nongol, tidak pernah bersuara. Hampir semua artis di tanah air tidak pernah bersuara. Hanya beberapa saja. Tetapi setelah Peggy Setiawan bebas, mulai sudah cari gara-gara. Jual muka, tapi tidak tahu malu. Merendahkan Peggy Setiawan, menghina kuli bangunan. Padahal kalau orang yang masih waras, dia pasti akan berpikir, satu jari ini saya tunjuk ke Peggy Setiawan, sementara 4 jari ini tunjuk ke diri saya sendiri. Coba kita bandingkan. Siapa yang lebih punya adab, yang lebih punya etika, jika kita bandingkan antara Peggy Setiawan bersama ibunya dan Nikita Mirzani bersama anaknya. Beda kan? Jangan mudah terprovokasi. Karena apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini, serangan-serangan yang dia lakukan kepada Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini sebenarnya adalah bentuk atau upaya dari kelompok sebelah untuk sesegera mungkin mengalihkan isu ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, masih ingatkah kalian dengan kasus yang di Surabaya beberapa waktu yang lalu? Yang awalnya divonis 12 tahun penjara, tetapi hari ini dinyatakan bebas. Mungkin besok atau kalau ada waktu saya akan angkat kasus ini. Sekarang sebenarnya lagi viral. Anak dari seorang anggota yang membunuh kekasihnya, tetapi hari ini sidang dinyatakan bebas. Beginilah bobroknya hukum di bangsa ini. Apakah ini sebagai bentuk upaya juga untuk mengalihkan isu dari kasus Vina dan Eki? Jawaban dari saya, iya. Segala cara dilakukan untuk mengalihkan masyarakat Indonesia. Tetapi saya sangat yakin dan percaya kita rakyat Indonesia pastinya tetap konsisten untuk memperjuangkan kebenaran demi menegakkan keadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Semoga saja
cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, ada hal-hal positif yang bisa pemirsa sekalian ambil untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam kehidupan harian kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.